Kalau Roy Suryo melaporkan penyidik Polda Metro Jaya atau Mabes Polri ke Kompolnas terkait dengan ketidakpuasan dia tentang proses penyelidikan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang dilaporkan oleh mereka, itu sah-sah saja. Tetapi ini kan hal yang mengadi-ngadi dan buang-buang waktu gitu loh. Kenapa sih Roy Suryo itu nggak fokus jual panci aja, dagang panci gitu kan? Panci-panci yang diambil olehnya itu kan dari rumah dinas dijual-jualin gitu, fokus. Mana tahu bisa menambah ekonomi kan gitu. Kenapa sih gitu loh? Kenapa harus nyoal itu mulu? Lantas target dia apa sih? Gitu loh. Target dia sebenarnya apa sih? Mempermasalahkan masalah Jokowi lagi, belok ke sana lagi. Dulu fufu fafa begini selesai, pindah lagi ke bapaknya. Kan ini orang jolim banget gitu. Mau ngapain lagi sih Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa? Sadarlah, kalian itu punya anak penerus. Kalau kalian punya anak ya, yang melihat kelakuan kalian di media sosial. Kasihan itu menyimpan jejak digital. Bapaknya harus dibully oleh orang se-Indonesia gara-gara kelakuannya. Cobalah sadar kau, Rismon, Dr. Tifa. Ya sadar kau, Roy Suryo, tobatlah segera. Itu loh, jangan buang-buang waktu. Kalau kau ahli forensik, cobalah kau ngelamar ke Polsek. Barangkali di Polsek ada penerimaan ahli forensik. Ya. Kalau Roy Suryo ahli telematika, cobalah kau ngelamar di wartawan. Mana tahu kantor wartawan itu butuh orang ahli telematika untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang akan diuploadnya di media sosial gitu loh. Cobalah ngelamar. Nah, Dr. Tifa, cobalah kau ngelamar. Kalau kau dokter, cobalah kau ngelamar di klinik-klinik persalinan, bidan, kelahiran-kelahiran gitu kan. Sesuai dengan ilmu kau, Dr. Tifa. Coba kau ngelamar di sana daripada kau cari sensasi ke sana kemari, ribut satu negara ini. Kau viral pun gak akan pernah jadi apa-apa, percaya deh sama saya. Nggak akan ada yang pakai kalau kau tuh hatinya penuh kebencian. Hah? Kalian viral pun tuh viral nggak jadi apa-apa, bos. Cobalah kalian itu, ya, kalau memang ya, Roy Panci. Ya, Roy Panci dengar, Roy Panci. Kalau kau ini Roy Panci, fokus jual panci aja. Insya Allah kau akan jadi pengusaha panci yang sukses. Ya, Roy Panci. Ya. Panci yang kau ambil tuh, diduga kau ambil itu di rumah dinas, kau jual-jualin aja, coba ditaruh di depan emper-emperan jalan gitu. Mana tuh banyak yang beli, kan ada uangnya. Daripada kau ini harus ngabisin duit kesana kemari, minta sponsor. Kasihan anak kau itu. Kalau kau nyari makannya di situ, belajarnya di situ, buat bayar sekolah anak kau harus membuli orang dulu. Kasihan Roy Panci, Rismon. Kasianlah anak kau. Kau nyari duitnya di situ. Kau nyari monetize, subscribe, atau apa. Kasianlah anak kau itu dikasih makan uang begitu, Rismon. Tobatlah, Dr. Tifa, tobatlah kau. Cobalah Dr. Tifa ngelamar ke bidan-bidan apa. Bila perlu ngelamar ke dukun beranak lah itu. Coba dukun beranak agar lahirannya lancar nanti pasien-pasiennya. Ya, kalau kau nggak diterima di klinik ya Dokter Tifa coba ngelamar di dukun beranak. Sama seperti kau ahli forensik, Rismon Sianipar apa itu. Coba kau ngelamar itu. Kalau kau ahli forensik, coba kau ngelamar di Polsek. Mana tahu di Polsek itu ada pencuri motor atau handphone. Kau forensik lah itu, sidik jarinya. Ya, sama seperti Roy Suryo. Roy Suryo, cobalah kau ngelamar ke kantor-kantor wartawan itu. Kau jadi ahli telematika atau ahli teletabis lah, kau menghibur orang gitu. Janganlah kau begitu terus. Ngabisin waktu, bos. Ilmu kau umur kau tuh gak seberapa lagi. Sisa hidup itu cobalah kau itu tawadu, duduk di hadapan sajadah kalau kau Islam. Kalau kau Kristen, di hadapan Yesus Kristus di gereja sana, kau berdoa. Ya kan? Jadilah orang baik, carilah uang yang benar. Gitu. Saya ini berbicara begini bukan berarti saya orang baik. Minimal kita coba berbuat baik.
Saya ini juga bukan orang baik, Roy Suryo, ya, Rismond, Dr. Tifa, mungkin Pak Egy Sujana juga lah profesornya yang di belakangnya, serta Ahmad Kojinuddin dan Rafli Harun, ya, serta Abraham Samad. Ini yang sering-sering buat gaduh nih di Indonesia. Cobalah berpikir, apa nggak malu sama anak kau nyari duit dari hasil viral yang nggak bener? Nggak malu kalian? Hah? Aku saja cari duit ini, terseok-seok, udah jadi orang benar ini. Susahnya bukan main. Gimana kalau nama kau cacat nanti? Susah. Aku saja yang namanya coba aku bersihkan sedikit-sedikit karena aku nih sering dibully oleh netizen. Susah nyari duit, bos. Sekelas aku aja yang udah viral, lebih viral dari kau. Zaman sekarang susah nyari duit, bos. Apalagi namanya kau cacat-cacatin dengan diri kau sendiri. Bagaimana psikolog anak kau di sekolahan? Yang ayahnya, ibunya seperti Dr. Tifa. Kasihan, bos. Jangan memikirkan perasaan kalian sendiri. Perasaan anak cucu kalian ini harus dipikirkan, jejak digital, bos. Apa sih untungnya kalian mau menjarakan Jokowi kalau bisa? Kalau kebalik gimana tuh? Nggak ada, yang ada kalian di penjara. Kan saya sudah bilang, lidah aku ini lumayan sakti loh. Ada beberapa orang yang aku sebut itu kalau bilang cacat-cacat, celaka-celaka. Nah hari ini aku bilang, Roy Suryo, Roy Panci, ya Rismond Sianipa, Dr. Tifa, hati-hati, kau pasti di penjara. Nggak percaya? Kau pasti di penjara kalau kau begini terus. Gitu. Jangan coba-cobalah kalian itu berbuat seperti itu, memprovokasi. Negara ini lagi membangun menuju negara maju. Gitu loh, cari investor tuh susah kalau ada keributan begini terus. Gitu Roy Panci, Roy Panci. Nggak sadar-sadar gue panggil Roy Panci nih. Jadi seperti itu ya. Apa sih target kalian? Finalnya apa sih dari kegiatan kalian ini? Finalnya cuma mau ngancurin negara yang isinya 287 juta penduduk Indonesia ini, mau lu provokasi, mau suruh perang saudara. Tapi kalau untuk meyakinkan bahwa itu ijazahnya keaslian aja bagaimana? Nggak bisa, bos. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 huruf C, tuh gue jelasin lagi. Oke. Ya, sudah menjelaskan ketika permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan umum, maka jaksa wajib mengenyampingkan perkara tersebut. Diwajibkan loh. Jaksa saja suruh diwajib menyampingkan, apalagi polisi. Bisa, nggak bisa, harus dikesampingkan bagaimana caranya. Walaupun menghalalkan segala cara sekalipun. Artinya udah nggak bisa diungkit-ungkit tuh masalah ijazah palsu Pak Jokowi katanya. Gitu loh. Itu bukan palsu, karena yang membuat ijazahnya saja UGM udah mengakui bahwa artinya pembuktiannya itu ada di kampus, gitu loh. Yang menanggung pembuktiannya itu adalah kampus, bukan Pak Jokowi. Kampus itu udah mengatakan ijazah palsunya Pak Jokowi itu asli. Ya dikejar jangan Jokowi lagi. Kampusnya dikejar UGM, tempat kau kuliah tuh, Rismond, Roy Panci. Tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Kalian nih rombongan panci ini nggak pernah habis-habis pancinya. Ya. Jadi beban pembuktiannya itu ada di UGM, karena UGM itu menyatakan bahwa si Pak Jokowi ini ada temannya, satu kampus, ada skripsinya, ada ininya, udah itu selesai kok. Itu kan juga banyak berpandangan bang, apalagi dia menganalisa, meriset itu juga bukan asli loh. Kata siapa? Enggak, pertanyaan. Kata siapa? Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barja. Nah, itu pertanyaan juga. Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismond, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik, ya. Nah, Kapoldanya siapa, Kapolri siapa, lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismond jadi presidennya, kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri.
Ah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ, di negara Panci itu, buatlah negara itu negara Panci namanya, Rismon, ya, kau presidennya, wakilnya Roy Suryo, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mak-mak yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Jadikanlah dia mereka itu warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri, anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh Menteri Hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan Roy Kojinuddin Ahmad Kojinuddin. Jadi kan itu Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu. Bikinlah undang-undang sendiri bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah. Di Cicengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Rismon jadi presidennya, Roy Suryo jadi wakil presidennya, Dr. Tifa jadi menterinya, Ahmad Kojinuddin jadi menteri Hukum dan HAM, Rafli Harun jadi menteri Menko Polhukam, ya. Lalu ada emak-emak yang ompong-ompong itu yang giginya patah-patah semua itu suruh jadi warga negaranya itu. Gitu loh, biar negara itu negara Panci akur tuh di Ciseng. Saya kasih tanah 1 hektar gratis. Yang penting jangan ganggu Indonesia. Ini gue jadi pertanyaan juga, Suryo itu tidak percaya lapor. Kalau nggak percaya bikin negara sendiri kan tanahnya udah gue kasih. Ya, bikin negara sendiri namanya negara Panci. Presidennya Rismon Stianipar. Wakilnya si Roy Panci. Gitu loh. Ya sudah. Bikin negara sendiri, gitu loh. Tetapi habis main negara-negaraan, siap-siap aja ditangkep, dibilang makar. Bang, kemarin juga ada budayawan itu Tio Tejo di acara Sujewo Tejo. Tio Tejo juga keras untuk berpendapat soal perkara keaslian Bapak Jokowi. Namun dia punya prinsip ijazah itu nomor 2, tapi kan hasil dari kenyataan itu yang harus dilihat. Itu gimana Bang? Abang sendiri melihat? Iya udah kenyataannya kan kata polisi itu asli, udah selesai. Kenyataan dengan kerjanya, kualitasnya. Kualitas apanya? Dalam pekerjaan orang, bukan dari ijazahnya Bang. Kerja Jokowi udah bagus. Loh, sekarang begini, apa untungnya Jokowi seorang presiden yang udah jadi presiden? Ya, gelar insinyur itu apa untungnya sih? Gua tanya. Kalaupun Jokowi itu memalsukan ijazah, siapa sih awalnya yang mesen ijazah itu? Apakah ini keinginan daripada partai sebelumnya yang memesan ijazah agar dibilang keren calon presiden yang diusungnya? Sehingga Jokowi dikelabui lalu disuruh paksa beli ijazah misalnya. Hah? Ini settingan siapa awalnya? Kan Jokowi yang menaikkan dia jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur 1 periode, jadi presiden 2 periode, siapa? Partai mana yang nyuruh dia? Hah? Kalau memang itu dituduh jadi, kan saya bilang tadi. Maksudnya Tio Tejo kemarin mengomentari perdebatan ijazah itu sebenarnya nggak usah. Karena apa? Dilihat bukan karena ijazah. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gua tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Hah? Hah? Lu punya ijazah, nenteng-nenteng di ijazah, lu jadi apa? Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gue ngambil ngutip dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Coba ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu jadi apa? Megang ijazah itu. Hah? Harusnya UGM bangga dong, harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rismon Stianipar sama si Dr. Tifa. Kader UGM ada yang jadi presiden loh. Bayangin. Itu alma maternya bangga. Woi, kuliah di UGM dong. Tuh kandidatnya tuh, lihat tuh. Ya kan? Semua sarjana-sarjana UGM itu ada yang jadi Roy Panci, ahli teletabis. Ada yang jadi ahli pakar forensik, Rismon Stianipar. Bahkan ada yang jadi presiden. Bangga dong UGM. Ada si Anies calon presiden. Bener gak? Bangga dong UGM. Kok ada orang UGM nggak bangga kadernya jadi presiden? Aneh kan? Berarti ada yang salah di otaknya. Gitu loh. Juga ya? Hah? Ada yang salah. Harusnya
Diperiksa sama psikiater itu, Roy Panci sama si Rismond. Otaknya, jangan-jangan konslet kabel birunya gitu. Gue takutnya kabel birunya konslet gitu loh. Orang ini memang udah konslet, tahu nggak? Ini robot udah reject, remote-nya udah kagak nyambung sama robotnya. Dipaksa suruh jalan di depan umum. Akhirnya yang satu ke sono, yang satu ke sini. Gitu. Harusnya diperiksa otaknya nih ketiga orang ini. Gitu. Tambah lagi sama pengacaranya si Ahmad Kojinudin, periksa juga otaknya, jangan-jangan dia konslet tuh kabel birunya. Tapi kan kemarin ini mendampingin atas laporan RP-nya Pak Jokowi itu Rismond ke Polda Metro Jaya, dan dia juga meragukan dugaan atas pertanyaan penyidik soal saat laporan itu tidak ada dia loh. Kalau udah dia ragukan apa yang dilakukan oleh negara Indonesia secara resmi, secara konstitusional, dia bikin negara di Ciseeng, gue udah kasih. Nama negaranya negara Panci. Tanahnya udah gue kasih, gue wakafin 1 hektar buat dia. Bikinlah negara Panci, kan gue bilang presidennya si Rismond, wakilnya Roy Panci, menterinya itu Tifa, menteri hukumnya si Ahmad Kojinudin, Menko Polhukamnya si Rafli Harun. Gitu loh. Bila perlu Abraham Samad ketua KPK lagi di situ di negeri Panci. Oke. Gitu. Dan ini juga ada tamu yang sekarang lagi trending soal juga apapun yang terjadi Racura CS masuk di Insya Allah masuk. Kalau lidah gue ini gak bakal salah. Kalau gue bilang masuk, masuk. untuk atas laporan ini. Laporan Jokowi lah. Orang ijazahnya asli dibilang palsu gimana? Menguatkan ya Bang? Iya dong. Orang Mabes Polri lembaga tinggi negara loh di bidang penyelidikan. Udah menyatakan itu asli kok, apalagi. Tapi tidak menunjukkan apapun bukti-bukti bahwa itu asli. Sekarang nunjukin ke Suryo dapat apaan? Ke masyarakat. Hah? Ke masyarakat. Dapat apaan ke masyarakat? Dan sekarang gue tanya, ada nggak proses penyelidikan nunjukin barang bukti ke masyarakat? Ada nggak? Ada. Apa? Kalau pembunuhan. Mana? Mana? Kalau kasus-kasus yang lain, terutama. Itu gelar perkara. Bisa dilihat di masyarakat. Gelar perkara di TKP, siapapun bisa melihat. Tapi dalam proses penyelidikan ada nggak? Yang gue lihat ini dalam proses BAP. Ada nggak BAP dalam satu proses perkara dilakuin di tengah lapangan, ditonton orang banyak, disiarin di media? Itu nggak ada. Hah? Kalau itu nggak ada, jangan dijadikan jurisprudensi, Pak. Tapi kalau Hal yang tidak ada. kalau menunjukkan saat press conference membuktikan tersangka. Kepentingannya apa? Ingat, ijazah, KTP, akte kelahiran itu adalah data pribadi yang tidak boleh diupload di mana-mana. Karena berkaitan dengan data diri. Ada, dilindungi undang-undang. Punya hak ya? Punya hak. Gitu loh. Kecuali kegoblokan. Karena apa? Kalau ngupload ijazah itu akan jadi ribut nanti se Indonesia. Ada aja dicari-cari kesalahannya, titiknya nggak ada lah. Salah seangka lah ini, padahal itu bagian daripada cacat administrasi. Tapi dianggapnya palsu. Gitu. Ada kata dilema nggak sih Bang dari sisi apapun gitu? Nggak ada. Hukum itu harus tegas. Mabes Polri harus nolak itu. Omongan-omongan orang tolol itu. Tolak lah. Nggak ada kata sisi dilema dari sisi Nggak ada. apapun. Nggak ada. Kepolisian, Nggak ada. ada bukti ini, tapi di UGM gini nggak ada. Nggak ada. Tolong buka dong, panas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu doang Bang, masih mempertanyakan apa salahnya sudah. Kan gini loh, 287 juta penduduk Indonesia, semuanya menerima, termasuk yang baru lahir. Ya kan 287 juta penduduk Indonesia ada yang baru lahir juga. Nerima semua keputusan Mabes Polri. Yang kan nerima ini hanya Roy Panci, Rismond Sianipar, Dr. Tifa, Ahmad Kojinudin, Rafli Harun, mungkin Rafli Harun sekarang udah sadar kalau udah tobat ya. Abraham Samad, ya itu kepancain, Egy Sujana, dan kawan-kawan, termasuk nenek-nenek yang ompong-ompong yang ada di demo-demo sering tuh. Tapi Raffi Harun itu kemarin meriset 66% orang tidak percaya dengan keahlian biasanya Pak Jokowi. Yang nyuruh siapa riset? Nggak ada yang nyuruh, tapi dia mau riset aja. Ya, dia namanya goib. Kan gua udah bilang, semua yang melakukan kegiatan di Indonesia ini harus ada lisensi, bos, license. Kalau analisa dia, riset menurut saya kan itu namanya ya capek. Masa gue bilang goblok, Raffi Harun kan gak pantas kalau gue katain goblok. Janganlah. Suatu TV kemarin
kemarin itu juga buat ada memperkuat bukti, bukan memperkuat. Nggak ada. Selama saksi ahli, selama si orang yang meneliti itu tidak ada legalitasnya, cacat, udah selesai. Tidak diakui. Nggak diakui, bos. Beda sama Kecuali penelitian itu dilakukan oleh UGM, menunjuk Rafli Harun sebagai ketua tim peneliti secara empirik, ya kan? Dalam tugas UGM, Rafli Harun harus meneliti secara empirik ijazah Jokowi. Ini ada tulisnya, rektornya tanda tangan, dekannya tanda tangan. Nah, itu baru sah. Tapi kalau Rafli Harun habis main ikan cupang, ya, tahu-tahu ikan cupangnya kalah, tahu-tahu dia nulis asal-asalan, dia bilang nih penelitian saya Jokowi ijazahnya palsu, ya nggak bisa pak. masuk kepercayaan masyarakat. Nggak, masyarakat yang mana ya gue tanya? Masyarakat itu ada 297 juta. 66%. Atau kata siapa? Ada risetnya. Lembaga riset mana? Lembaga riset mana? Lembaga riset sesat. Lembaga riset cocok logi. Aduh, lembaga riset itu tuh yang semuanya itu harus tercatat dan tertulis, bos. Tapi dalam komen-komen semua sosmed untuk diakumulasi kepercayaan masyarakat. Akumulasi. Iya, akumulasi untuk kepercayaan masyarakat itu juga nggak memperkuat, bukan mempercayakan aja bahwa itu asli atau enggaknya untuk masyarakat sendiri. Kepercayaan masyarakat yang 66% versinya Rafli Harun itu, ya kan? Masyarakat mana? Indonesia lah. Yang mana Indonesianya? Akun-akun bodong, akun fake. Hah? Ada nggak masyarakatnya berdiri di lapangan itu? Inilah masyarakat 66% dari hasil riset saya telah menyatakan bahwa, lo mau tahu? Kalau masyarakat 66% jumlahnya, tolong sampai nama Rafli Harun ya, biar dia nggak bodoh. Ya, sampai ini sama Rafli Harun ya, biar dia nggak tolol, denger ya. 66% masyarakat Indonesia dari 287 juta penduduk Indonesia, ya, ada berapa juta? Ada 180 sekian juta, bos. Ada 180 sekian juta. Kalau dibarisin di Indonesia ini penuh, bos. Tenggelam itu satu pulau. Jumlah penduduknya. Jangan sembarang bunyi Rafli Harun kau. 66% masyarakat yang mana? Masyarakat yang lagi ngupil. 60%. Apa masyarakat lagi ngadu ayam, lu bilang? Lu keliling-keliling, analisa, alah, basi lah. Jangan berlindung kepada ajas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Gitu. Jangan berlindung pada itu, Rafli Harun. Lo tuh orang pinter tapi keblinger. Ahli tata negara tapi tata boga, kayak tata boga. Gitu loh. Kata bijak untuk... Nggak ada bijaksana bagi gua, nggak ada. Keras. Nggak ada kata bijaksana. Mereka adalah provokator, udah selesai. Tetap pembasmi ya? Pembasmi. Ada. Gua nggak mau bijaksana kalau dalam hal begini. Karena presiden gua diganggu. Calon apa mantan presiden gua diganggu.